Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita urban legend yang dituliskan oleh Mas Wahyu Rian TN tentang sebuah teror di sebuah desa. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan cerita horor untuk teman-teman semua. Sudah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Seluruh nama tokoh dan tempat sudah disamarkan. Apabila ada kesamaan nama tokoh atau tempat, itu bukan suatu kesengajaan. Karena bagi saya, hal seperti ini tidaklah penting untuk diceritakan secara gamblang. Dan apabila dari pendengar ada yang mengetahui di mana lokasinya, harap disimpan saja untuk diketahui pribadi. Ambil saja sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 80 sampai tahun 90-an. Merebak sebuah cerita terkenal dari sebuah desa yang bernama Desa Gelagah. Sebuah desa yang semula aman, tentram dan asri karena banyak sawah dan perkebunan di sana. Tiba-tiba semua itu sirna akibat sebuah teror dari pocong hitam yang menghantui seluruh warga Desa Gelagah selama bertahun-tahun lamanya. Lalu bagaimana semua itu bisa terjadi? Saya akan menceritakan cerita dengan judul Setelah Kematian Anakku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Guntoro tadi malam pukul 1 dini hari. Sebuah berita duka keluar dari sebuah suara yang berasal dari toa musola dekat rumah Dewi sesaat setelah ia pulang dari musola. Mas Guntoro? Tanya Dewi dalam hati. Ia ragu dengan berita duka yang baru saja ia dengar. Dewi kemudian mengernyitkan dahinya sambil berjalan keluar rumah dan memperhatikan lagi suara dari toa musola. Ah, benar, Mas Guntoro, ucap Dewi dalam hati. Guntoro meninggal, Guntoro meninggal, teriak Gofur tetangga rumah Dewi. Mendengar hal itu membuat Dewi berjalan lagi ke dalam rumah mencari ibunya. Bu, Mas Guntoro meninggal, ucap Dewi pada ibunya yang sedang santai nonton TV di ruang tengah. Iya, Nduk, ibu sudah dengar, jawab ibunya. Dewi kemudian kembali keluar rumah. Beberapa warga yang juga mendengar berita duka yang diumumkan musola terlihat keluar dari rumahnya. Mereka kaget dengan berita kematian Guntoro secara tiba-tiba. Gimana ceritanya si Guntoro bisa meninggal? Begitulah pertanyaan yang dilontarkan setiap warga yang keluar dari rumah. Pasalnya sehari sebelum berita kematiannya muncul, banyak warga yang masih menjumpainya sedang nongkrong dengan teman tongkrongannya di tempat biasa mereka nongkrong. Banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana Guntoro bisa meninggal secara tiba-tiba. Namun tidak satupun orang yang mengetahui kronologi kematian Guntoro. Pagi yang semula tenang tiba-tiba ramai akibat berita kematian Guntoro. Hari itu berita tentang kematian Guntoro cepat menyebar ke seluruh telinga warga Desa Gelagah. Hal itu disebabkan karena Guntoro bukanlah seorang warga biasa di Desa Gelagah. Bukan karena jabatan atau sifatnya yang bijaksana, tapi pemuda yang baru berusia 22 tahun itu terkenal bajul atau preman di desanya. Banyak perilakunya yang meresahkan warga desa sehingga berita kematiannya banyak menyita perhatian warga. Banyak kebiasaan Guntoro dengan teman-teman gerombolannya yang sangat mengganggu ketentraman warga Desa Gelagah. Mulai dari mabuk-mabukan hingga menjadi debt kolektor penagih hutang suruhan orang kaya yang ada di sekitar desa. Guntoro pun sempat dikurung di balik jeruji besi beberapa bulan karena tertangkap sedang memalak anak-anak yang baru saja pulang sekolah. Perilakunya yang banyak menyakiti warga itu membuat beberapa warga bukannya ikut berbela sungkawa, malah terlihat senang dengan kematian Guntoro. Karena dengan kematiannya, desa akan kembali aman dan tenang dari orang-orang sepertinya. Akhirnya meninggal kamu, Gun. Sekarang desa jadi aman, cetus Bambang yang rumahnya berada di samping tempat Guntoro sering nongkrong. Alah Bambang, gak boleh begitu, ujar Gofur. Itu azab buat orang yang suka membuat sakit orang banyak, tandas Bambang. Hari itu Desa Gelagah ramai akibat kematian Guntoro. Suasana rumah Guntoro pun ramai didatangi warga untuk bertakziah dan mengucapkan berbela sungkawa kepada keluarganya. Tapi warga yang datang terlihat bingung karena tak ada jenazah Guntoro di rumahnya. Hanya ada ibunya, Ibu Ngatinah, dan dua adiknya di rumah Guntoro yakni Suraji dan Wawan. Loh, Bu Ngatinah, jenazah Guntoro di mana? Tanya salah seorang warga yang bernama Bu Endari kepada Ngatinah. Masih di rumah sakit, Bu, ujar Ngatinah. Maaf Bu, Guntoro meninggalnya kenapa ya?
Tanya Bundari lagi. Namun belum sempat Ngatinah menjawabnya, tiba-tiba Bu Ngatinah menangis. Ia sangat terpukul dengan kepergian anaknya secara tiba-tiba. Bundari pun menenangkannya sambil meminta maaf kepadanya karena telah menanyakan hal demikian. Tidak Bundari, nggak apa-apa. Saya juga kaget mendapatkan kabar Guntoro meninggal. Tadi malam ada orang kesini memberi kabar kalau Guntoro meninggal dipukuli warga di jalanan timur desa. Ucap Bu Ngatinah sambil menyeka setiap air mata yang keluar dari kedua matanya. Loh, memangnya Guntoro ada masalah apa, Bu? Sahut salah seorang warga yang ternyata mendengarkan perbincangan Bundari dan Ngatinah. Heh, Bu, gak boleh gitu. Tegur ibu-ibu yang lain sambil mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Ngatinah masih saja menangis di atas kursi di depan rumahnya, menangisi kepergian anak semata wayangnya yang meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tidak berselang lama, sirine ambulan terdengar dari kejauhan. Suaranya yang semakin mendekat membuat Ngatinah yakin kalau jika ambulan itu akan datang ke rumahnya membawa jenazah anaknya. Dan memang benar saja, ambulan itu berhenti tepat di depan rumah Guntoro. Tapi tidak hanya mobil ambulan yang datang. Satu mobil lagi datang dengan berisikan 2 orang polisi di dalamnya. Isak tangis keluarga Guntoro pun menyambut kedatangan jenazah Guntoro di rumahnya. Beberapa warga membantu memindahkan jenazah Guntoro yang sudah berada di dalam keranda jenazah. 2 orang polisi terlihat di dalam mobil menunggu situasi yang tepat untuk menuju rumah Guntoro. Saat sudah kondusif, 2 orang polisi tersebut turun berjalan ke rumah Guntoro. Assalamualaikum, ucap salah seorang polisi lengkap dengan seragam dinasnya. Ngatinah yang mengetahui kedatangannya pun langsung menghampirinya. Waalaikumsalam, jawab Ngatinah sambil mempersilahkan mereka berdua duduk. Dalam kedatangan kedua polisi tersebut, ternyata mereka membawa sebuah kabar kurang mengenakan tentang kematian Guntoro. Polisi tersebut menjelaskan jika tadi malam Guntoro dengan kedua temannya tertangkap warga saat mencelakai orang yang sedang melintas di jalanan yang ada di timur desa. Kemudian karena orang yang akan dicelakainya berteriak dan membunyikan klakson berkali-kali, membuat 2 orang warga yang berada tak jauh dari sana memanggil segerombolan warga yang sedang ronda malam tak jauh dari tempat kejadian. Di situ Guntoro dan kedua temannya babak belur dihajar warga. Naasnya, benturan keras yang menghantam Guntoro membuatnya tak sadarkan diri seketika dan meninggal saat sedang perjalanan ke rumah sakit, ujar polisi tersebut. 2 temannya dan warga yang memukulinya sudah kami amankan ke Polsek, Bu. Sekali lagi kami turut berduka cita ya, tambah polisi tersebut sambil berpamitan pulang. Penjelasan polisi tersebut membuat warga yang ada di rumah Bu Ngatimah saling berbisik. Mereka tidak menyangka jika akhir hidup dari Guntoro si bajul desa berakhir seperti ini. Siang menjelang sore hari itu, jenazah Guntoro akan segera dimakamkan. Tapi ada hal janggal saat beberapa warga akan mengangkat jenazah Guntoro. Pasalnya darah segar mengalir deras dan menetes ke tangan salah satu warga yang akan mengangkat jenazah Guntoro. Sebentar Pak, sebentar, ini keluar darahnya. Coba Pak sebentar, saya lihat, ujar Ngatimah sambil membuka sedikit penutup keranda dan membersihkan darah yang keluar dari jasad anaknya. Astagfirullah, teriak Ngatinah sesaat setelah menyeka kain di atas jasad anaknya. Di situ Ngatinah melihat wajah anaknya yang penuh dilumuri darah hingga membasahi kain kafannya. Ia pun buru-buru membersihkan seluruh darah yang masih tersisa di wajahnya. Walau sudah dimandikan dan dikafani dari rumah sakit, ternyata luka yang parah yang ada di kepala Guntoro masih saja mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah Ngatimah beres membersihkan bekas darah di wajah jenazah anaknya, prosesi pemakaman Guntoro pun mulai dilakukan. Banyak warga desa mengiringi perjalanan jenazah Guntoro menuju peristirahatan terakhirnya. Bu Ngatinah dengan para saudaranya mengiring jenazah Guntoro di belakang. Walaupun banyak warga yang membenci Guntoro semasa hidupnya, tapi masih banyak juga warga yang bersimpati terhadap kematian Guntoro. Letak tempat pemakaman umum di sana berada di timur desa. Biasanya TPU di sana digunakan untuk pemakaman bagi warga 3 desa yang berada di sekitaran sana. Timur desa? Ya, tidak salah. Artinya rombongan iring-iringan jenazah Guntoro akan melewati tempat di mana Guntoro dipukuli warga yang menyebabkannya ia tewas saat hendak diberikan pertolongan ke rumah sakit. Bekas tanah yang digunakan untuk menutupi darah Guntoro pun masih sangat ketara di sana. Bahkan beberapa warga saling bercerita mengenai kematian Guntoro saat melewati jalanan itu. Nggak boleh ngomongin orang yang sudah meninggal, apalagi orangnya masih berada di sini, di depan kita, tegur salah satu warga. Sesampainya di area TPU, pemakaman langsung dilakukan. Di akhir pemakaman, Ngatinah menyampaikan banyak rasa terima kasih dan permintaan maaf kepada seluruh warga. Terima kasih karena telah membantu proses pemakaman anaknya.
dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang sudah banyak anaknya perbuat semasa hidupnya. Tidak ada kata selain maaf yang bisa dikatakan Bu Ngatinah sambil berlinang air mata. Awan mendung pun datang seiring dengan selesainya pemakaman Guntoro. Para warga berduyun-duyun berlarian kembali ke rumahnya masing-masing agar tidak kehujanan di jalan. Dalam perjalanannya pulang hingga sampai di rumah, Bu Ngatinah menyesali caranya yang gagal mendidik anaknya, hingga dewasa menjadi orang yang sangat sulit diatur dan banyak merugikan banyak orang. Bahkan di akhir hidupnya, anaknya meninggal dengan cara yang seperti itu. Ya Allah, maafkan saya telah gagal mendidik anakku. Ampuni segala dosa-dosa anakku, dan semoga Engkau berkenan mengampuninya. Ucap doa seorang ibu kepada Sang Pencipta. Meski semasa hidupnya banyak mengecewakannya, tapi Ngatinah tetap menyayangi anak semata wayangnya itu. Kini tak ada kata lain selain sepi yang ada di dalam benak Ngatinah saat itu. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit saat Guntur masih SMP, dan kini anak satu-satunya juga sudah meninggalkannya. Sudah Mbak, yang sabar. Kalau kamu ada perlu apa-apa bilang saja sama kita. Tidak perlu sungkan, kita ini kan saudara. Ucap kedua adiknya. Selayaknya warga-warga di desa Gelagah hingga sekarang, jika ada salah satu warga yang meninggal, maka akan dilakukan tahlilan dan yasinan di rumahnya hingga 7 hari setelahnya. Hal itu pun berlaku bagi keluarga Ngatinah. Malam itu setelah kematian Guntoro diadakan tahlilan dan yasinan di rumahnya. Hingga satu malam hari tepat 7 hari setelah kematian Guntoro, dan setelah acara tahlilan dan yasinan selesai di rumah Guntoro, Ngatinah yang masih tidur tiba-tiba terbangun di tengah malam karena merasa haus. Dengan langkah yang gontai, Ngatinah pun berjalan menyusuri rumah menuju dapur sambil merasakan tenggorokannya yang terasa sangat kering. Di rumah pedesaan zaman dulu, bahkan sampai sekarang, biasanya dapur atau orang sana sering menyebutnya dengan pawon terletak di paling belakang dengan luas yang cukup besar. Di sanalah Ngatinah mengambil kendi berwarna coklat berisikan air untuk dituangkan ke dalam cangkir. Setelahnya belum sempat Ngatinah meletakkan gelasnya, tiba-tiba dia mendengar suara Suraji. Adik laki-lakinya yang kebetulan masih menginap di rumahnya dan tidur di kamar Guntoro tiba-tiba memanggilnya. Mbak, Mbak. Awalnya Ngatinah ragu, tapi suara Suraji yang memanggilnya ia dengar lagi. Ngatinah pun memastikan sekali lagi. Apakah benar Suraji yang memanggilnya atau karena efek ngantuk saja? Dan ternyata memang benar, suara itu adalah suara Suraji yang berada di dalam kamar Guntoro. Maka setelah ia meletakkan gelasnya, Ngatinah pun berjalan ke arah kamar Guntoro yang hanya berjarak 2 meter dari pintu kamarnya. Mbak, Mbak. Suara itu muncul lagi dan kedengaran agak keras di telinganya. Bu Ngatinah semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Suraji. Kenapa tidak keluar kamar? Kok malah teriak-teriak memanggil dari dalam kamar? Gumam Ngatinah dengan heran. Rasa penasaran Ngatinah pun bertambah saat ia berdiri di depan pintu kamar Guntoro karena hidungnya mencium bau gosong disertai bau amis yang tidak biasanya berasal dari kamar Guntoro. Ngatinah pun lantas membuka pintu kamar Guntoro secara perlahan. Suraj. Ucapannya tiba-tiba saja terhenti tak kala melihat ke dalam kamar Guntoro. Karena yang ia lihat di sana tidak hanya Suraji yang tengah tertidur di atas kasur, tapi ia juga mendapati seonggok pocong yang tergeletak di atas kasur tepat di samping Suraji tidur. Pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam dengan banyak bekas darah yang masih basah di kain kafannya. Pocong itu hanya diam di samping Suraji. Ngatinah pun langsung berlari keluar kamar dan menutup pintu kamar Guntoro dengan keras. Langkahnya terbirit-birit dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dia pun menutup wajahnya dengan selimut yang biasa ia pakai tidur. Sepi, tak ada siapapun di dalam kamarnya. Hanya lampu penerangan yang berpijar kuning redup di langit-langit kamarnya. Sebenarnya Bu Ngatinah sudah biasa dengan suara-suara seperti itu. Tapi malam itu berbeda dari malam-malam biasanya. Itu karena dia dan rumahnya baru saja disambangi pocong hitam yang dia sendiri tak tahu dari mana asalnya. Ngatinah tak lagi bisa tidur walau ia berusaha berkali-kali. Ngatinah hanya bisa bersembunyi di balik selimut sambil menahan rasa takut yang berkecamuk pada dirinya. Ji, ada pocongan di sebelahmu, bisa-bisanya kamu gak bangun. Gumam Bu Ngatinah dalam hati. Suara panggilan terhadapnya masih saja ia dengar dari balik selimutnya. Matanya yang susah untuk diajak tidur semakin membuatnya hanyut dalam ketakutan malam itu. Malam itu mata Ngatinah masih saja terjaga hingga azan subuh berkumandang. Walau di antara rasa takutnya yang masih saja berkecamuk, Ngatinah memberanikan keluar kamar untuk beribadah subuh. Malam itu adalah kali pertama pocong hitam itu muncul di lingkungan desa Gelagah, tepatnya di rumah Ngatinah.
Besoknya saat jam sudah menunjukkan hampir jam 10 pagi, Suraji belum melihat kakak perempuannya keluar rumah. Awalnya Suraji berpikir jika kakaknya Ngatina sedang keluar rumah, karena menurutnya tidak mungkin jika ia masih tidur jam segini. Namun hingga azan zuhur berkumandang, ia belum mendapati kakaknya Ngatina keluar dari kamar. Menyadari itu, Suraji berinisiatif mengetuk pintu kamarnya. Ia yakin jika kakaknya Ngatina masih berada di dalam, karena sangat jarang kakaknya pergi keluar rumah selama ini dan tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. "Mbak, Mbak," panggil Suraji, karena tidak biasanya kakaknya belum bangun jam segini. Suraji khawatir jika sesuatu terjadi kepada kakak perempuannya yang baru saja ditinggal anak semata wayangnya di dalam kamarnya. Hingga berkali-kali Suraji memanggil dan mengetuk pintu kamarnya, kakak perempuannya baru menyahut dari dalam. "Iya Ji, sebentar," ucap Bu Ngatinah dari dalam kamar. "Kamu gak apa-apa toh Mbak?" tanya Suraji dari balik pintu. Belum sempat sebuah jawaban terdengar di telinga Suraji, tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan-pelan. Ngatinah mengintip dari dalam, takut kejadian semalam terulang. "Kenapa sih Mbak?" tanya Suraji heran melihat kakak perempuannya bertingkah aneh. "Ora apa-apa Ji," jawab Ngatinah. "Gak apa-apa gimana Mbak? Kamu ngintip-ngintip begitu, emangnya mau lihat apa?" ujar Suraji. "Kamu tadi malam kenapa Ji? Kok berisik di dalam kamar?" tanya Ngatinah pada adiknya. "Hah? Aku gak ngapa-ngapain Mbak. Aku aja tidur gak bisa bangun sama sekali sampai subuh." "Loh, emangnya kamu dengar apa sih Mbak?" "Ah, apa iya? Berarti aku salah dengar aja mungkin, karena sudah ngantuk jadi pikiran gak fokus," tutur Ngatinah. Ternyata malam itu Suraji tidak tahu soal kejadian semalam saat ia tertidur, mengenai sosok pocong hitam di sebelahnya. Singkat cerita, sudah 12 hari setelah kematian Guntoro, Suraji masih menemani kakaknya Ngatinah. Ia masih belum pulang karena menurutnya kakak perempuannya masih belum siap jika ditinggal di rumah sendirian. "Kamu gak ingin pulang Toji? Kasihan anak dan istrimu," tanya Ngatinah pada adiknya sambil membawakan segelas kopi di pelataran rumah. "Gak apa-apa Mbak, kemarin kan istriku juga kesini. Dia juga memintaku untuk di sini dulu menemanimu," ucap Suraji. Suraji memang yang paling mengerti keadaan kakak perempuannya saat itu. Dia merasa kasihan terhadap kakaknya yang harus tinggal sendirian dalam waktu dekat. "Ya sudah, jika keinginanmu demikian, aku terima kasih," ucap Ngatinah. "Sudah, ayo Mbak, sholat dulu. Aku mau ke musola," ucap Suraji mencukupi percakapan saat itu karena azan maghrib yang sudah selesai berkumandang. Selepas berjamaah sholat maghrib, beberapa warga berjalan beriringan sambil membicarakan suatu kejadian yang menyita perhatian Suraji. "Pak, apa sudah dengar jika semalam anak-anak yang lagi nongkrong di pos kamling ada yang lihat pocong?" ujar Bu Romlah pada orang-orang yang berjalan bersamanya. "Ah, apa iya? Jangan sembarangan Bu kalau bicara," jawab Pak Toyo di belakangnya. Suraji yang berjalan di paling belakang tak jauh di antara mereka pun tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia lalu mempercepat sedikit langkahnya. "Pocong? Yang benar aja Bu, pos kamling kan dekat dengan rumah Mbak Ngatinah. Tapi aku gak dengar ada suara anak berlari," sahut Suraji menimpalinya. Karena menurutnya seharusnya ia mendengar jika ada keributan di luar rumah. Selain karena rumah kakaknya berada tak jauh dari pos kamling, dari kamar Guntoro tempat ia tidur pun selalu jelas jika mendengar suara dari luar rumah, karena kamarnya yang berada di depan. "Iya Pak, si Ali yang cerita, dia dan teman-temannya dijumpai pocong warna hitam di pos kamling," ucap Bu Romlah. Ali adalah anak tetangga samping rumahnya. Beberapa warga tidak percaya dengan perkataannya, tapi juga ada warga yang ikut mempercayainya. Begitupun dengan Suraji. Walau ragu, ia sedikit kepikiran tentang perkataan Bu Romlah karena berita ini muncul tak lama setelah kematian Guntoro. "Ah, semoga saja tidak," ucap Suraji menepis segala pikiran buruknya. Setibanya ia di rumah, Suraji langsung ke arah dapur, melahap makanan yang disiapkan kakaknya Ngatinah. Malamnya setelah Isya dan setelah segala urusan semuanya beres, Suraji langsung merebahkan badannya di kasur yang berada di kamar Guntoro. Meski selama ini ia tidur di bekas kamar orang yang sudah meninggal, tak terbersit sedikit pun rasa takut pada dirinya. Tepatnya belum takut, karena ia belum menemukan kejadian-kejadian mencekam di sana atau di rumah kakaknya Ngatinah. Lampu pijar kuning yang tak begitu terang menemaninya hampir setiap malam di kamar Guntoro. Kamar Guntoro yang berada di depan tepat satu jendela yang langsung menghadap keluar rumah.
Dari jendela ini Suraji mampu mendengarkan suara-suara yang berasal dari luar. Hingga jika kemarin malam ada anak-anak berlarian karena menjumpai pocong, seharusnya ia bisa menyadarinya. Malam itu terlihat sepi saat Suraji melihat keadaan dari jendela kamar. Hanya gonggongan suara anjing milik salah satu warga yang terdengar di telinganya. Dan tak lama setelah itu Suraji pun tertidur dengan sendirinya. Hingga entah jam berapa tiba-tiba Suraji terbangun dari tidurnya karena ada suara berisik dari dapur yang berada di belakang rumah. Perabot-perabot yang terbuat dari aluminium seperti sendok, piring, dan panci terdengar berjatuhan di atas tanah. "Mbak," panggilnya dari dalam kamar dengan suara agak keras. Ia mengira jika kakak perempuannya yang ada di dapur, tapi beberapa kali panggilan Suraji tidak mendapatkan jawaban. "Alah, paling tikus," ucap Suraji dalam hati sambil kembali memejamkan matanya. Tapi belum sempat kesadarannya hilang, tiba-tiba sebuah suara mengagetkannya lagi. Sebuah suara hantaman keras membangunkannya lagi. Suraji akhirnya terbangun, menajamkan pendengarannya lagi, mencari asal suara hantaman keras itu. Dan benar saja, tiba-tiba suara hantaman itu muncul lagi dan terdengar berkali-kali. Hal itu membuat Suraji bangun dari kasur mencari sumber suara yang rupanya berasal dari atap rumah. Dengan kesadaran dan matanya yang belum terbuka sempurna, Suraji memperhatikan atap kamar Guntoro sambil menerka-nerka benda apa yang jatuh di atap rumah. Lagi-lagi suara itu muncul dan berkali-kali. Kali ini suaranya terdengar berkali-kali dengan jarak waktu yang sama. Awalnya Suraji mengira ada orang iseng yang melempari rumah. "Tidak, ini gak mungkin orang iseng yang melempari rumah. Apa maling ya?" tanyanya dalam hati. Suaranya seperti sedang ada seseorang yang sedang merayap di atap rumah kakaknya. Anehnya kakak perempuannya Ngatinah tidak membangunkannya. Apa ia tidak menyadari? Namun dengan suara sekeras ini sepertinya tidak mungkin jika dia tidak mendengarnya. Suraji kemudian memutuskan untuk keluar kamar, memanggil kakaknya dari luar. "Mbak, Mbak," panggilnya tapi tak ada jawaban dari dalam kamar. "Mbak, Mbak," panggilnya lagi sambil meninggikan suaranya. Sebuah sahutan terdengar dari dalam. Tak lama dari situ, kakak perempuannya pun keluar dari kamar. "Ini jam berapa, Ji? Kok kamu membangunkanku?" tanya Ngatinah sambil mengucek matanya yang baru sadar. "Apa kamu gak nyadar, Mbak?" "Nyadar apa?" "Lah, itu, dengarkan, Mbak," ucap Suraji sambil menunjuk ke atap rumah. "Suara apa itu?" tanya Ngatinah. "Aku sendiri gak tahu, Mbak. Dari tadi suara itu sudah di situ," ujar Suraji. Setelahnya Ngatinah meminta Suraji agar segera keluar dari rumah melihat apa yang ada di atap rumahnya yang membuat mereka berdua khawatir dari dalam rumah. Suraji menurut saja. Ia membuka pintu lalu melihat ke atas rumah tempat di mana suara itu berasal. Tidak ada siapa-siapa di sana. Suraji melihat ke semua penjuru atas rumah. Tiba-tiba sosok makhluk keluar dari balik atap yang membentuk segitiga. Sosok berwarna hitam legam dengan kuncup di atas kepalanya muncul di depan matanya. Ia melompat-lompat di atas rumah. Awalnya Suraji ragu dengan apa yang ia lihat, tapi matanya tidak salah. "Gimana, Ji? Ada apa? Kok kamu cuma melamun sambil melotot seperti itu?" ucap Ngatinah. Ia tiba-tiba saja keluar menyusul adiknya Suraji. Melihat Suraji yang melotot ke atap rumah, sontak membuatnya langsung ikut melihat ke atas. "Astagfirullah, Ji!" teriak Ngatinah terkejut karena ia melihat sosok pocong berwarna hitam dengan wajah yang juga hitam sedang menatap ke arahnya dan Suraji. Pocong yang sebelumnya pernah ia temui sebelumnya. Namun kali ini Ngatinah mampu melihat wajah makhluk yang buntal di kain hitam itu. Wajahnya gosong dengan darah dan nanah yang putih mengalir di wajahnya. Walau demikian, Ngatinah merasa aneh dengan sosok pocong itu. Rasa penasarannya seimbang dengan rasa ketakutannya. "Mbak, masuk!" Suraji ketakutan. Ia berlari ke dalam rumah. "Astagfirullah, astagfirullah." Ngatinah beristighfar beberapa saat dan memanjatkan beberapa bait doa. Kemudian ia memberanikan diri lagi menatap ke arah pocong hitam di atas rumahnya. Guntoro, Guntoro." Ngatinah berkali-kali mengucapkan nama anaknya yang belum lama meninggal. Rupanya pocong hitam yang dilihatnya menyerupai anaknya Guntoro. Pocong yang menyerupai wajah anaknya itu terus-terus saja melompat-lompat di atas rumah. Ngatinah pun demikian. Ia masih menyebut-nyebut nama anaknya Guntoro. Aneh memang, tapi Ngatinah benar-benar melihatnya. Pocong dengan wajah yang menyerupai wajah anaknya Guntoro.
Tiba-tiba saja Suraji keluar rumah lagi dan menarik paksa Ngatinah yang masih melamun melihat pocong hitam di atas rumahnya. "Kamu ngapain sih, Mbak? Jangan gila," tandas Kuntoro dari dalam rumah. "Tapi wajahnya mirip Kuntoro, Ji," ucap Ngatinah. Suraji pun terkejut mendengar perkataan kakak perempuannya itu. "Mbak, kamu jangan gila. Itu setan, Mbak. Jangan mau ditipu," gertak Suraji.